Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di weekly review. Minggu ini gua mau nge-review 3 profile ya. Di sini ada yang fokus di children book, ada yang di HR equipment, atau juga ada yang di designer juga. Langsung kita cek langsung. Yang pertama ada Mas Firman. Dia dari Bogor dan dia seorang children book illustrator ya fokusnya. Dan di book cover dan storyboard juga. Oke, sebenarnya kita lihat ya dari foto ini udah oke, cukup. Lanjutnya ada di job title ya. Sebenarnya dari job title ini bisa lebih diulik lebih luas lagi. Ini kan ada children book illustrator dan juga book cover storyboard. Dari hourly rate-nya $5 ya. Seperti biasa kita harus ya kompetitor kita bisa cari di sini talent, dan misalkan kita children book illustrator. Nah, bisa cari di sini. Bisa kita riset yang Rising Thailand di sini ya. Nah, dari Rising Thailand ini kita bisa tahu kalau Rising Thailand ini dia punya kerjaan yang lagi jalan gitu dengan niche yang sesuai sama lu gitu. Oke, misalkan kita cari yang pertama nih dari Pakistan. Kita bisa lihat di sini apa project dia terakhir ini custom 3D book illustration for KDP, for book illustration for book. KDP ini sebenarnya gue juga gak tahu ya KDP ini apa. Sepertinya cukup niche juga nih KDP nih. Guys, ini children book illustrator, storybook illustration, children book illustration, AI animation. Terus di sini ada KDP juga, production export. Ini ada, nah ini dia berniche lagi nih, coloring book. Lihat ini sebenarnya ini children book Amazon KDP apa ya? Let's see ya, kita coba lihat ya di Google ya. Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Oh, oke. Kindle ya. Ternyata KDP itu Kindle guys. Firman. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya dari dari yang kita lihat sini KDP ini cukup niche dan lagi rame nih. KDP dia projectnya baru Mei. Mungkin lu bisa pelajari ya KDP itu apa dan formattingnya gimana. Nanti dari skill lu ya bisa di masukin ke sana kayak gitu. Ini apa nih yang dia job project itu sih bisa di niche lagi Mas Firman ya. Jadi kalau dilihat dari yang udah kita riset tadi, children book itu sebenarnya formatnya bisa luas, mungkin bisa yang online atau bisa yang buat karakter fable atau segala macam gitu kan. Nah ini mungkin bisa ditaruh lagi children book atau bisa book cover juga oke, ini storyboard juga oke. Nah paling ada project yang lebih spesifik yang bisa ditaruh. Nah bisa di riset lagi nanti di tadi kita lihat yang KDP apa tadi ya direct publishing ini. Mungkin ya dilihat dari project-project yang ada yang dari kita riset tadi, sepertinya lagi happening gitu, dan itu bisa mungkin dipelajari. Untuk ininya sebenarnya nggak usah Firman segala macam karena ya udah tahu kalau nama Firman di sini. Jadi mungkin ya ini di skip aja, mungkin langsung masuk ke spesialis langsung ini tuh. Bisa dilihat lagi mungkin yang tadi ya children book. Nah ini operated ya, ini kita lihat kalau dia ya ini ke penjelasan dari skill kayak gitu. Waduh, bener ya. Jadi jangan usah perkenalan lagi, jadi langsung ke poin aja, karena nanti di saat lu kirim proposal yang kelihatan itu 2 paragraf dari job deskripsi lu aja gitu. Jadi kalau lu pakai cuma buat satu kenalan lagi yang mana udah ada, itu sayang aja. Jadi mending lu buat lagi marketing yang cocok kayak gitu. Kalau dari folio, nah ini kan PDF nih, langsung ngeliatin semua lu kan. Jadi kalau di Upwork itu mending lu bikin ya per judul aja gitu. Lu udah keren banget sih ilustrasi lu, keren. Jadi jangan langsung kayak gini, ini tuh sayang aja gitu. Per judul lu taruh lagi semua sebanyak-banyaknya yang bisa ngeliatin style dari ilustrasi lu. Kalau dari video, ini sebenarnya udah cukup oke video. Jadi ini mungkin dihapus aja dan dipecah-pecah lagi jadi banyak project kayak gitu. Ini ada katalog udah oke, children book. Nah ini kan lu jualnya sebagai seorang children atau ilustrator ya, ilustrator. Jadi yang mending nih data analysnya mending gak usah karena gak relate sama profil yang lu mau jual di sini kayak gitu. Kalau dari hourly kita lihat ya tadi ya, bisa kali ya dinaikin dari jadi $10 aja mending, atau 15 mungkin.
karena ya dari sini ya rata-ratanya jarang yang di bawah itu gitu dari Twitter lo. Jadi kadang menaruh harga lebih murah itu nggak bisa jadi yang bisa dijual ya dalam tanda petik, karena ya mungkin malah membuat menilai kualitas lu ya kurang kalau lu ngejual terlalu murah kayak gitu. Itu untuk Mas Firman, good luck. Next ada Mbak Filia dari Jogja, sama Mbak. Oke, kalau dari foto profile ini mungkin bisa diganti yang lebih mencolok ya, maksudnya ini kan ya kerudungnya putih terus backgroundnya putih gitu kan, jadi ya kurang menarik dan jadi mending bisa dibuat pakai AI, mungkin cari yang lebih proper. Foto profile banyak kok yang gratis, jadi bisa dicoba-coba buat foto profile-nya diganti gitu. Terus ini HR recruitment specialist dan sourcing dan admin support. Oke, kita cek lagi kompetitornya ya. Kompetitor misalkan HR recruitment, sebenarnya gue jujur gak pernah dunia HR recruiter di Upwork sih ya, kebanyakan ya lebih nyambung ke VA. Oke, kita lihat nah ini kita bisa mungkin contoh akun yang ada di sini ya. Ini baru dia baru bikin dan langsung udah dapat. Jadi kalau lihat dari sini technical recruiter ya, data scouting dan LinkedIn recruiter gitu. Jadi buat lebih spesifik lagi scoutingnya kemana, platformnya apa ya, karena yang di sini yang Mbak tulis itu ya kurang spesifik gitu. Bisa dilihat nih, itu dia neon Upwork gitu kan, tapi dia udah bisa pecah telur gitu. Dari Horly ya mungkin dari level yang sama ya boleh lah dengan harga segitu ya. Jadi ya lebih di spesifikin lagi gitu, mungkin HR di bidang apa bisa dicantumin, atau dan nyarinya di mana, LinkedIn kah atau segala macem di sosmed. Nah itu bisa dicantumin di sini. Kalau di kayak gini doang itu terlalu general, jadi algoritmanya kurang kena di Upworknya gitu. Terus buat Horly-nya mungkin udah cukup oke dari video. Hi, I'm fairly aware that the open recruitment, the paid user testing phone, and I've got 5 years feedback. So Dari video ini udah cukup keren ya, udah bisa nyantumin video perkenalan di sini. Tapi mungkin biar lebih oke lagi, bisa videonya yang dibuat landscape aja gitu, jadi kelihatan lebih propernya dibandingkan yang daripada potret kayak gitu dan kelihatan looksnya ya kurang. Atau mungkin bisa dibikin desain thumbnail yang bisa membuat klien tertarik, yaitu di upgrade aja nih di bagian video titelnya gitu kan. Nah buat job deskripsi ya ini di skip aja. Jadi Mbak coba bisa dari atau ATM yang ada di Mbak Tahrim ini nih ya, mungkin dari sini bisa kelihatan gitu kan, yang emang to the point banget gitu dari job yang dijelasin. Jadi itu sebenarnya job deskripsi itu ya lu menjelaskan tentang yang atau skill yang lu mau jual di sini, bukan perkenalan lagi gitu. Kalau di sini kan hi I'm Philly, segala macam. Jadi mending menjelaskan how the skill lu dijual atau bekerja dari segala teknis yang bisa memancing klien buat tertarik buat klik profilnya gitu. Itu dari job deskripsi ini udah pecah telur, wow keren. Nah, dari sebenarnya ini kan folio ini ya bukan dari teknis, ini kan bisa dilihat kayak plate-nya, terus ya personal branding, website. Jadi itu lebih ke portofolio ya. Kalau yang ini ya di gambar, coba kita lihat di sini. Oke, kita coba yang Batarim ini, kita lihat. Nah nih lebih ke mungkin menjelaskan pendataan lu gimana di HR-nya gitu kan. Di sini kan bisa dilihat pendataannya segala macam, bisa dicantumin lu pakai AI apa kalau yang menggunakan AI segala macam. Intinya ya ini portofolio yang mungkin project atau kerjaan-kerjaan atau skill yang pernah lo kerjain kayak gitu. Ini keren, wah ini keren banget sih, udah banyak. Itu aja buat Firlia. So far dari skill dan pengalaman ini udah oke ya. Mungkin cuma tinggal cara penyampaian atau cara penempatan kata di job title, terus dari portofolionya dan videonya bisa di-upgrade lagi kayak gitu. Oke.
thank you, bagus lah. Oke, selanjutnya ada Mbak Gitania ya. Oke, kalau lihat dari profilnya udah oke. Nah, ini dia dari job title dan dari hourly-nya ya. Dan ini udah pecah telur, udah oke. Oke, jadi buat job title sebenarnya ini terlalu general ya, lagi-lagi. Di kalau kita riset ya, media manager, yang rising talent, ini bisa kelihatan dia tuh sosmednya apa, terus toolsnya pakai apa gitu kan. Jadi bisa mungkin kalau yang lagi rame tuh pakai Canva gitu, jadi dibuat sosial medianya apa, terus jadi graphic designer itu mending nggak usah dicantumin, jadi sosial media terus fokusnya kemana dan pakai toolsnya apa. Nah itu diganti aja, bisa Canva, Adobe atau segala macam, tapi kayaknya mending kalau memang lu bisa Canva ya Canvanya gitu, itu cukup niche Canva itu. Oke, terus bisa kita lihat dari hourly rate ya. 10 gue sih saranin ya $10 aja langsung ya. Kalau lihat dari skill lu yang emang udah oke, menurut gue $10 sih udah cukup bisa lah. Nah dari job description ini udah cukup oke. Mungkin bisa dipoles lagi ya, lebih rapih dan lebih menarik aja, karena ini terlalu biasa. Bisa ditambah emot atau apa. Nah ini nih, kalau portofolio itu mending lu projectnya apa, terus lu projectnya apa dan kliennya siapa gitu. Nah itu lu bisa mending dicantumin di sini, kayak satu illustration, social media design gitu. Jadi mending klien terus lu kerjanya apa. Jadi kayak kalau contohnya itu di profile gua kan, ini contohnya tuh, ini Hagen, ini klien gua, tapi terus nextnya gua ngerjain apa dan sampai seterusnya gitu. Jangan per proyek terus per porto gitu. Oke, terus sosial media. Oke, ini udah keren. Bisa lu buat video perkenalan atau showreel dari desain-desain lu yang udah buat sih. Itu penting, jadi maksimalin fitur yang ada yang disediain di Upwork gitu. Ini udah keren sih so far. Udah banyak, jadi tinggal disusun lagi aja sama dari job title-nya. Itu adjust lagi tadi apa dan fokusnya ke sosmed apa kayak gitu. Oke, good luck bagi Tania. Oke, itu aja untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata-kata mohon maaf ya. Assalamualaikum, dadah.